Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abada. Sama-sama kita semua di hadapan Syekh Mursyid Abah Awas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hamba-hamba Allah, para pecinta kesucian jiwa, terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada petugas manakib. Kita bersyukur terus kepada Allah atas segala nikmatnya kepada kita, dan hari ini, sore ini kita kembali bisa manakib online, dan juga tentu rasa syukur ini terus kita tingkatkan karena Abah terus berbagi-bagi yang namanya kebahagiaan. Sebagaimana Abah Anom sampaikan kepada Abah Awas bahwa tujuan daripada orang ditalkin, tujuan orang berzikir ada 4, yang terakhir adalah wasa'adatil qudsiyah, kebahagiaan yang suci. Maka kita bahagia, ikhwan akhwat, semestinya bahagia dan wajib bahagia. Salah satu contoh kebahagiaan yang didapatkan akhir-akhir ini adalah Abah Awas bagi-bagi malaikat. Kita harus bahagia gitu ya, dibagi-bagi malaikat. Ini membuktikan manqobah bahwa jin ada gurunya, malaikat ada gurunya. Hanya orang yang bisa bagi-bagi malaikat yang menguasai para malaikat. Hanya hamba Allah yang bisa bagi-bagi malaikat, yang dia adalah seorang guru daripada para malaikat. Dan kita telah sama-sama dibagi-bagi setiap pribadi kita, yaitu malaikat dari Abah Awas. Maka malaikat yang sudah kita bagikan, tergantung kita mau ambil gak yang sudah dibagikan Abah. Lahir hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sudah dibagi-bagi. Selain hari itu tidak dibagi-bagi. Dan apakah ada orang yang lahir selain hari Senin sampai hari Ahad, atau Ahad sampai hari Sabtu? Maka kita bersyukur. Kebahagiaan ini harus kita terima, kebahagiaan ini harus kita dapatkan, kebahagiaan ini, kebahagiaan suci yang mesti kita betul-betul lakukan. Nah, maka betul sebagaimana kaidah tadi bahwa kata Abah Anom, orang yang belajar zikir itu, orang yang berguru mursyid itu mendapatkan kebahagiaan yang suci. Inilah salah satu kebahagiaan yang suci daripada maklumat-maklumat Abah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddolana. Makanya di sini faddolana. Betul-betul kita ini adalah lebih utama, lebih mulia, lebih afdol. Ini sudah jaminan Syekh Mursyid. Dari sekian banyak ala kasri min ibadihil mu'minin, dari orang-orang yang mukmin lainnya. Kenapa? Karena tadi kita mendapatkan wasa'adatil qudsiyah, kebahagiaan yang suci, yang abadi, kebahagiaan yang sifatnya langgeng, tidak hanya sementara, temporal. Rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang secara am itu umum. Tapi ada rahmat yang khusus, yaitu adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat melalui jalur Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan wasilah sampai kepada pewarisnya hari ini. Nah, kita insya Allah alhamdulillah kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi, tidak hanya kebahagiaan di dunia sementara setahun 2 tahun, tetapi kebahagiaan yang sifatnya lama, tidak hanya temporal, tetapi sampai kapanpun, sampai kehidupan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Ibu bapak sekalian, para pecinta kesucian jiwa, di dalam Fadlul Syuhur di bulan ini Abah membahas salah satunya adalah uzlah. Dalam ilmu tasawuf, uzlah ini adalah makom terpenting ketika seorang salik penempuh jalan spiritual untuk melakukan perjalanan-perjalanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu uzlah? Al-khuruju an mukholatotil khalqi. Keluar daripada pergaulan manusia.
Nah, ini secara harfiah artinya seperti itu. Mengisolasi diri, mengasingkan diri, itulah yang namanya uzlah. Kenapa ini menjadi penting? Karena dalam tasawuf, kita agar tidak banyak-banyak mendengarkan orang lain dulu sementara dan kita dengarkan suara hati kita. Maka Abbas mengatakan bil inzali wal inkito, dengan cara mengasingkan diri dan memutuskan hubungan dengan yang namanya manusia, itu uzlah. Secara umum, uzlah itu penting ketika kita sudah mengalami berbagai macam pengalaman-pengalaman, kegoncangan-kegoncangan, beban-beban hidup dalam kehidupan yang menjadikan kita bingung mau kemana, maka uzlah. Contoh sederhana kita sebagai murid Aba Aos, uzlahnya adalah bisa jadi untuk awal-awal uzlah zohir dan batin. Secara uzlah zohir, kita menjauhkan keramaian sebentar. Untuk apa? Untuk evaluasi diri. Untuk melakukan kontemplasi dan tafakur. Contoh adalah, sampai hari ini sejauh apa amaliyah kita mengikuti Syekh Mursyid. Sejauh ini peningkatan amaliyah kita mengikuti Syekh Mursyid. Sejauh ini melakukan atau meninggalkan larangan-larangan yang diperintahkan Syekh Mursyid. Ini mesti dievaluasi. Maka pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu selalu bertanya, kira-kira apa yang belum saya kerjakan dan Rasulullah kerjakan? Masya Allah. Apa yang belum saya kerjakan dan Rasulullah kerjakan? Ini evaluasi. Jangan-jangan ada amaliyah yang Rasulullah kerjakan dan saya belum kerjakan. Maka para sahabat sering berdiskusi, berbincang, mengintip, mencari informasi, sumber-sumber. Jangan-jangan ada sabda-sabda, ada kegiatan-kegiatan, ritual-ritual keagamaan, amaliyah Nabi Muhammad yang belum dikerjakan oleh sahabat itu. Maka saling mencari informasi, menyempurnakan untuk amaliyahnya. Ini namanya dalam rangka kita tafakur. Daripada apa? Yaitu daripada uzlah. Tujuan uzlah. Nah, maka saya pikir kita penting ketika kita beruzlah secara zahir untuk sementara. Contoh, kita masuk ke dalam sebuah ruangan, di masjid kah, di musola kah, atau di madrasah kita, di atas sajadah, kita menghitung, mengintrospeksi, mengevaluasi diri. Apa kira-kira amaliyah yang belum kita kerjakan? Apa kira-kira kualitas cara sholat kita, cara zikir kita? Ini perlu dievaluasi. Termasuk untuk saya, maka kenapa saya membahas tentang ini. Nah, kemudian kalau kita sudah menentukan, oh ternyata sholat saya terlalu cepat, zikir saya kurang banyak, sholat saya ternyata terburu-buru, sholat saya tidak awal waktu, oh berarti saya harus evaluasi. Oke, saya akan lakukan perbaikan diri. Ini namanya uzlah. Nah, jadi itu salah satu hasil manfaat atau fungsi daripada uzlah dalam ajaran-ajaran tasawuf. Itu yang pertama, saya pikir menjadi penting hari ini. Bukan berarti uzlah yang harus bertahun-tahun kita meninggalkan dunia, memutuskan hubungan dengan sosial, maka Abah tidak menganjurkan. Karena pada saat itu Abah Aos di dalam sebuah kamar, beliau melakukan khalwat uzlah di Sirna Rasa. Tiba-tiba baru beberapa hari datang security kamtib dari Suryalaya disuruh Abah Anom. Langsung bilang, wahai ajengan, dipanggil Abah Anom. Maka Abah Aos keluar, langsung jalan kaki ke Suryalaya. Di Suryalaya langsung kata Abah Aos, kalau mau khalwat ke Jakarta. Nah, artinya Abah Anom tidak berkenan kepada muridnya Abah Aos untuk uzlah atau khalwat, menyendiri, mengasingkan diri dari keramaian yang sifatnya zahir untuk waktu yang lama. Waktu yang sebentar boleh. Maka kalau mau khalwat adalah ke Jakarta gitu. Maka kata Abah Anom, khairul uzlah al mala'u lal khala'u. Sebaik-baik uzlah adalah uzlah di tengah keramaian, bukan uzlah menyendiri di kesendirian. Gitu. Seperti apa? Kasamaki fil bahri, seperti ikan dalam lautan. Kalau seandainya itu ikan, walaupun itu laut asin, tetap dia tidak asin. Maka dia tidak terkontaminasi dengan lingkungan. Itulah uzlah. Maka kita pada era sekarang, di era artificial intelligence gitu, kecerdasan buatan, teknologi dan lain sebagainya, kita tidak mungkin. Maka inilah solusi yang terbaik dari Abah. Maka uzlah kita seperti ikan. Maka kita pun sekali-kali melakukan uzlah zahir dengan cara apa?
maghrib, isya, kita zikir, khotaman, salat-salat sunnah. Ini juga uzlah. Kita manakiban, kita tawajuh dari mulai bacaan Bani Hashim, ketika MC membacakan aturan-aturan petugas-petugas manakib, Al-Quran, sampai sholawat tanbih, tawasul manqobah. Ini uzlah juga, gitu. Dengan apa? Tutup mata, kan gitu, gelap. Kan uzlah itu kan tutup gelap, di dalam kegelapan. Ini namanya tutup mata kegelapan. Maka kata Abah, zikir jahat dan khauf itulah uzlah. Uzlahnya kita, gitu. Uzlah secara zahir, kita tutup mata, kita tarik nafas, kita tarik kalimat la ilaha illallah sampai 165 kali atau lebih banyak lebih bagus. Itulah uzlah secara zahir. Secara batin, yatir katoir ilallah, terbang bagaikan burung kepada kekasihnya, kepada Allah. Apa? Yaitu kalbu terbang kepada Allah, connect to Allah. Maka zikir khafi. Walaupun kita bekerja, berdagang, kita berusaha, kita berorganisasi, hati kita masih bisa bersama Allah. Itulah uzlah. Maka bahasanya kemarin adalah apa? Yaitu adalah wukufil qalbi, wukuf qalbi, yaitu wukuf, berhenti sejenak di dalam hati. Inilah uzlah. Uzlah yang diajarkan Abah kepada kita semua. Maka kita bersyukur ibu bapak semuanya. Hari ini kita bisa beruzlah. Walaupun kita di tengah keramaian, di tengah hiruk pikuk masalah, persoalan-persoalan hidup, apapun persoalannya, setiap orang punya beban, punya persoalan, tetapi kita masih tetap bisa uzlah. Tidak bisa meninggalkan sosial, pekerjaan, organisasi. Hati kita bisa terpaut dengan Allah. Kalimat Allah yang ditanamkan di dalam kalbu kita masing-masing, inilah alat untuk uzlah yang diberikan oleh Abah. Maka selamat beruzlah. Selamat kita melakukan pengasingan diri. Biarkan tubuh kita milik orang banyak. Biarkan tubuh kita menjadi pemimpin di orang banyak. Biarkan tubuh kita berserikat, berorganisasi, bergaul dengan orang banyak. Tapi hati kita tidak terkontaminasi dengan lingkungan pergaulan. Hati kita hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Semoga kita semua insya Allah istiqomah, berbahagia, karena kita mendapatkan ridho dari Allah sebagai jaminan daripada Abah, dan juga kita menjadi pribadi-pribadi yang faddolana. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddolana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Terima kasih, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.